Layanan dalam application layer. Dalam application layer terbagi dua arsitektur yang cukup terkenal. Salah satunya adalah client server. Nah, berikut adalah contoh gambar dari client server arsitektur. Dalam arsitektur client server ada sebuah host yang selalu menyala yang kita sebut sebuah server. Server ini nantinya akan bertugas untuk menyediakan sebuah service ke host yang lain. Nah, host lain itu bernama client. Nah, karakteristik lain dari arsitektur client server ini adalah sebuah server itu selalu memiliki alamat yang tetap dan cukup terkenal yang kita sebut alamat IP atau IP address. Karena server memiliki alamat yang tetap dan terkenal, dan kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, server selalu menyala, maka terdapat sebuah hubungan istimewa antara sebuah server dan sebuah klien. Antara server dan klien bisa saling berkomunikasi dengan cara mengirim paket ke address IP server. Namun ada sebuah pengecualian, antara klien itu tidak akan pernah bisa saling berkomunikasi. Lalu, seringkali dalam aplikasi client server, sebuah server tunggal tidak mampu melayani semua permintaan dari klien. Untuk alasan ini, dibutuhkan sebuah kumpulan server yang kita sebut sebagai data center, yang merupakan kumpulan host dalam jumlah besar yang digunakan untuk membuat sebuah server virtual yang kuat. Nah, data center ini sudah digunakan oleh beberapa layanan internet paling populer seperti search engines, misalnya Google, Bing, Baidu, atau internet commerce Amazon, eBay, Alibaba, atau email berbasis web seperti Gmail dan Yahoo Mail. Lalu selanjutnya adalah peer-to-peer atau P2P arsitektur. Nah, berikut adalah gambar proses dari peer-to-peer arsitektur. Di dalam peer-to-peer arsitektur itu tidak ada server yang selalu menyala, berbeda dengan client server arsitektur yang selalu menyala. Aplikasi yang mengeksploitasi komunikasi langsung antar host yang tersebut kita sebut sebagai sebuah peers. Satu peers akan merequest service dari peers yang lain dan menyediakan apa yang dibutuhkan peers tersebut yang bisa kita sebut self-scalability. Peers sesekali terhubung dan mengubah IP address dengan kompleks manajemen. Lalu selanjutnya adalah proses komunikasi layer aplikasi dengan transport yang dibagi jadi beberapa tahap. Tahap yang pertama kita sebut sebagai client and server process. Nah, dalam sistem berbagi file peer-to-peer tadi, file ditransfer dari proses dalam satu rekan ke proses di rekan lain. Nah, untuk setiap pasangan proses komunikasi itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah client, dan proses yang lainnya kita sebut sebagai server. Di client ini biasa terjadi yang namanya proses memulai komunikasi. Sedangkan di server itu biasanya kita sebut sebagai sebuah proses menerima atau menunggu kontak atau kita bisa sebut komunikasi. Lalu kita ke tahap selanjutnya. Tahap selanjutnya adalah the interface between the process and the computer network. Nah, seperti disebutkan di atas, sebagian besar aplikasi terdiri dari pasangan proses komunikasi dengan kedua proses di setiap pasangan saling mengirim pesan. Setiap pesan yang dikirim dari satu proses ke proses yang lain harus melalui jaringan yang mendasarinya. Nah, sebuah proses mengirim pesan ke dan menerima pesan dari jaringan melalui perangkat lunak antarmuka kita sebut sebagai soket. Nah, di situ ada sebuah soket yang bisa dianalogikan seperti sebuah pintu. Nah, jadi nanti tugasnya adalah menerima dan mengirim proses ke host yang lain. Lalu selanjutnya adalah addressing proses. Agar proses berjalan pada satu host untuk mengirim paket ke proses yang berjalan pada host lain, proses penerimaan harus memiliki sebuah address. Nah, untuk mengidentifikasi proses penerimaan, dua informasi perlu ditentukan. Yang pertama adalah alamat host dan kedua adalah sebuah identifier yang menentukan proses penerimaan di tuan rumah tujuannya. Nah, jadi di sini ada sebuah alamat host yang menjadi salah satu syarat, dan yang syarat kedua adalah sebuah identifier yang digunakan untuk menentukan proses penerimaan di tuan rumah tujuan. Di internet, host diidentifikasi dengan alamat IP yang berukuran 32 bit. Tadi kita sudah membicarakan transport service yang disediakan oleh jaringan komputer. Sekarang kita akan membahas transport service yang disediakan oleh internet.
transport service pada internet umumnya dibagi menjadi dua, yaitu TCP dan UDP. Ketika seorang application developer membuat sebuah jaringan baru untuk internet, application developer tersebut harus memutuskan untuk menggunakan UDP atau TCP. TCP service menyediakan connection oriented service dan reliable data transfer service. Nah, connection oriented service ini artinya TCP service menyediakan kebutuhan baik antar klien maupun dengan server. Reliable data transfer service ini artinya dimaksudkan agar proses pengiriman dan penerimaan berjalan dengan baik tanpa adanya hambatan. Lalu selanjutnya adalah UDP. Nah, UDP adalah protokol transportasi ringan tanpa embel-embel yang menyediakan layanan minimal tidak maksimal. UDP menyediakan unreliable data transfer service yang mana ketika suatu proses mengirim pesan ke soket UDP, UDP tidak memberikan jaminan bahwa pesan akan pernah mencapai proses penerimaan. Lalu selanjutnya adalah alur HTTP. Nah, jadi ini adalah alur sederhana dari HTTP. Nah, jika kita bedah menjadi bagian-bagian kecil atau proses kecil, maka kita misalkan atau asumsikan user mengklik hyperlink. Nah, setelah user klik hyperlink, maka akan pindah ke tahap selanjutnya. Browser akan mengirim sebuah request ke server. Nah, setelah mengirim request ke server, maka kita akan berpindah ke tahap selanjutnya lagi. Nah, di sini server itu akan menerima request dan mengirim respon HTTP dalam bentuk objek. Nah, tadi itu merupakan alur sederhana. HTTP itu sebenarnya dibagi menjadi dua, yaitu non-persistent connection HTTP dan persistent connection HTTP. Nah, kita bahas dulu yang non-persistent. Nah, jadi berikut adalah diagram atau proses alur dari non-persistent connection HTTP. Nah, kita misalkan untuk memudahkan, kita misalkan ada sebuah link yang saya sudah siapkan ini, dan kita akan bahas alurnya dari non-persistent HTTP ini seperti bagaimana. Yang pertama, proses klien HTTP akan menginisiasi koneksi TCP ke server www.percobaan.com dari link yang diakses oleh user. HTTP client mengirim pesan HTTP request ke server melalui soket. Requestnya biasanya berisi path user. Lalu proses HTTP server menerima request tersebut melalui soket dan mengambil objek user dari RAM atau disk, lalu mengenkapsulasi objek tersebut. Nah, setelah itu dari servernya akan mengirim ke klien melalui soket. Proses HTTP server memberitahu TCP untuk menutup koneksi TCP, dan HTTP client akan menerima respons. Setelah itu akan ada pengulangan dari tahap 1 sampai tahap keempat lagi. Kurang lebih untuk alurnya non-persistent HTTP itu seperti ini gitu. Lalu selanjutnya adalah persistent HTTP, yang merupakan salah satu jenis HTTP lainnya. Nah, di persistent HTTP ini, setelah mengirim respons, server akan meninggalkan koneksi terbuka. Lewat koneksi yang terbuka itu, pesan klien dan server dikirim lewat koneksi itu. Klien mengirim request setelah ada objek, lalu satu RTT untuk semua objek yang direferensikan. Kurang lebih persistent HTTP itu seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan pindah ke alur protokol SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Nah, untuk memudahkan kita mengerti alurnya, jadi kita akan bahas melalui sebuah ilustrasi dari kasus di atas. Kita misalkan dari agentnya Alice itu ingin mengirim sebuah email ke agentnya Bob. Nah, maka adapun berikut adalah alurnya. Jadi yang pertama, user agent Alice itu diinstruksikan untuk mengirim pesan ke Bob, tapi itu masih belum mengirim. Lalu yang kedua, user agent Alice itu sudah mengirim pesan ke server, yang mana pesannya itu ditempatkan di antrian pesan atau message query. Nah, dari sisi klien dari SMTP yang berjalan di server mail Alice melihat pesan tersebut dalam antrian pesanan. Hal ini menyebabkan koneksi TCP terbuka ke server SMTP yang mana sedang berjalan di server mailnya Bob. Nah, setelah itu akan terjadi beberapa handshaking SMTP, di mana klien dari SMTP mengirimkan pesan Alice ke koneksi TCP. Di server email Bob, si server SMTP itu akhirnya menerima pesan.
Nah, dari server mail Bob kemudian itu menempatkan pesan yang dikirim tadi itu ke mailboxnya Bob. Nah, lalu setelah itu agen Bob sudah menerimanya dan bisa membaca pesan tersebut. Kurang lebih untuk simple mail transfer protokol itu seperti itu gitu. Lalu selanjutnya kita akan berpindah ke protokol yang lainnya yaitu Internet Mail Access Protocol atau IMAP. Nah, untuk memudahkan mengerti alurnya, akan kita ilustrasikan lagi seperti yang tadi, yang mana agentnya Alice itu mengirim pesan ke agentnya Bob. Nah, jadi user agent Alice itu akan menggunakan SMTP atau HTTP untuk mengirimkan pesan email ke mail servernya Alice. Nah, kemudian dari server mailnya Alice itu kemudian menggunakan SMTP untuk menyampaikan pesan email ke server mailnya Bob. Jadi bisa dilihat di situ ada SMTP akan mengirimkan dari Alice mail server itu mengirimkan ke Bob mail servernya itu lewat SMTP gitu. Nah, selanjutnya server mail Bob itu akan mengirimkan pesan email tersebut melalui SMTP atau HTTP ke agentnya Bob gitu. Kalau misalnya menggunakan web browser atau smartphone itu biasanya HTTP gitu. Lalu selanjutnya adalah POP. Nah, di POP ini semua pesan masuk itu disimpan di sebuah server POP. Nah, sampai pengguna masuk dengan menggunakan klien email dan mengunduh pesan ke komputer mereka. Jadi selama klien tidak login menggunakan email, server POP itu tidak masih akan pesannya tuh masih akan disimpan di server POP gitu. Nah, setelah pesan diunduh oleh pengguna, pesan akan dihapus dari server. Jadi intinya adalah agar pesannya itu tidak bisa diunduh, nah itu harus menggunakan klien email gitu. Kalau enggak, masih akan tersimpan di server POP terus. Nah, lalu nantinya SMTP akan digunakan untuk mentransfer pesan email dari server ke server. POP di sini berfungsi untuk menyimpan email dari server namun tidak mengirimkan pesan tersebut. Jadi gunanya itu seperti sebuah storage yang digunakan untuk menyimpan gitu. Nah, jika pengguna ingin mengakses semua email, maka mereka akan membuat koneksi dengan POP3 di server side. User akan mengirimkan username dan password untuk mendapatkan autentikasi. Nah, jadi setelah disetujui atau valid, maka pengguna akan mendapatkan atau menerima semua email tersebut. Jadi kurang lebih alurnya POP itu seperti itu.